Sedangkan nilai yang di bawah 55, entah itu 54, berapa, kemudian 54,9 pun juga nggak lulus ya. Passing grade atau nilai ambang batas yang harus kita penuhi. Sehingga kalau misalkan kita lihat pada hasil-hasil sebelumnya di tahun seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, setelah kita melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022, jika ajuan berkas kita disetujui oleh LPMP, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu ajuan data Anda telah disetujui. Nah, di sini artinya kita telah lulus seleksi administrasi dan lolos pendaftaran awal ya teman-teman. Namun di sini kita tidak perlu berbangga diri dulu, dikarenakan setelah ini kita masih harus mengikuti seleksi akademik atau yang sering dinamakan yaitu pretest PPG. Dan di pretest PPG atau seleksi akademik itu memiliki yang namanya passing grade atau nilai ambang batas yang harus didapatkan supaya kita bisa lolos seleksi akademik dan berhak untuk ikut PPG 2022. Pada video ini kita akan berbagi yaitu passing grade pretest PPG tahun 2022 yang nanti mungkin bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang nanti akan mengikuti seleksi akademik ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat yaitu setelah pendaftaran dan seleksi administrasi, bagi teman-teman yang lolos di sini, berikutnya nanti akan mendapatkan undangan pretest PPG atau seleksi akademik. Dan nanti di sini untuk kita lulus seleksi akademik ini, kita harus mendapatkan nilai tertentu teman-teman. Kita harus mendapatkan nilai ambang batas atau passing grade supaya kita nanti bisa lulus di sini dan bisa nanti untuk konfirmasi kesediaan dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Kira-kira bagaimanakah untuk passing grade pretest PPG? Berapakah soal yang harus benar? Berapakah nilai yang minimal kita harus dapatkan untuk lolos di pretest PPG 2022? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk passing grade pretest PPG tahun 2022 yang mana nanti menjadi persyaratan untuk kita bisa lulus di sini ya, dan bisa nanti secara resmi untuk ikut PPG tahun ini. Nah, di sini kita belum mendapatkan informasi terkait tentang passing grade yang nanti harus kita capai. Namun di sini saya memberikan gambaran kepada teman-teman, yaitu untuk passing grade PPG itu biasanya tidak terlalu tinggi teman-teman. Nah, di sini coba kita cek, ini adalah contoh passing grade yang dulu diberikan pada tahun 2019. Dan saya rasa kalau misalkan mengacu pada passing grade untuk UP UKM PPG yang mana untuk tahun 2021 itu masih sama dengan tahun sebelumnya, kemungkinan untuk passing grade ini nanti juga akan sama. Kalau UP kemarin itu tahun 2021 passing grade-nya itulah 70 ya untuk UP, kemudian untuk UKIN itu juga 70. Nah, di sini kita contoh untuk di tahun kemarin inilah passing grade ya, ini adalah 55 teman-teman. Jadi di sini sebagai contoh untuk yang kemarin edaran yang ditujukan kepada Kanwil Kemenak Provinsi ya. Nah, ini untuk PAIS, PAKIS, PENDIS di seluruh Indonesia. Dan ini adalah sama dengan Kemdikbud teman. Kemarin sama dengan Kemdikbud. Jadi di sini disampaikan yaitu pada intinya untuk persiapan PPG tahun ini, nah ini adalah kemarin diberikan tahun 2019, yang mana saya sendiri juga alhamdulillah lulus ya seleksi akademiknya dan kemudian terpanggil PPG Angkatan 1 tahun 2021 dan kemarin alhamdulillah lulus UP UKM PPG. Sekarang tinggal menunggu serdik untuk dikirimkan ke rumah, setelah itu pemberkasan untuk pencairan tunjangan profesi guru. Nah ini teman-teman, nah ini sebagai acuan nanti untuk tahun ini, saya rasa nanti juga nggak akan jauh berbeda ya, yaitu 55. Peserta pretest yang dinyatakan lulus adalah peserta dengan nilai melampaui passing grade 55. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan PPG ini dijelaskan terlampir. Pelaksanaan PPG dimulai tanggal 20 Mei kemarin. Dan di sini kita sudah mendapatkan intinya yaitu untuk PPG, pretest PPG di tahun 2019 kemarin yang pelaksanaannya 2021, baik itu Kemdikbud maupun juga Kemenak, ini adalah 55. Jadi bagi teman-teman yang kemarin tuh mendapatkan nilai minimal 55, ini berhasil ya lulus seleksi akademik atau lulus pretest PPG dan berhak untuk ikut PPG di tahun 2021.
Nah, di sini contohnya yaitu untuk salah satu akun kawan kita yaitu mendapatkan notifikasi ya, mendapatkan notifikasi pada akunnya si Akapendis, yaitu di sini status kelulusannya ini adalah nilainya 65, teman-teman. Nah, di sini nilainya 65, saya sendiri kemarin juga 60 ya, dan saya lulus karena passing grade-nya itulah kemarin untuk Kemdikbud dan Kemenak itu sama, yaitu 55. Mendapatkan nilai di atas 60 di atas 55 ini berarti dia lolos varietas PPG. Status kelulusan dengan nilai segini ini adalah lulus. Kemudian untuk keterangan prioritas keikutsertaan PPG ini masih dalam proses verifikasi. Nah, sementara passing grade-nya ini adalah 55. Dengan demikian setelah lambat laun berjalan, ini adalah mendapatkan notifikasi bahwa lulus seleksi akademik pada tahun itu. Kemudian untuk langkah berikutnya ini dipantau di akun SIM PKB atau Si Akapendis untuk yang di guru agama Kemenak ya. Selanjutnya juga di sini sebagai contoh, teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh ini adalah untuk kelulusan daftar hasil seleksi akademik pendidikan profesi guru pretest tahun 2019 yang pelaksananya 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Sebenarnya di sini ada yaitu untuk namanya siapa, kemudian di sini ini adalah NIP ya. Ini adalah untuk nama lengkap, ini untuk NIP, dan sini adalah untuk NUPTK. Di sini adalah rekapitulasi hasil di kabupaten kami kemarin itu yang lulus dan tidak lulus. Nah, di sini kita fokus pada bagian ini ya. Ini saya sembunyikan untuk daftar namanya karena terkait tentang apa itu privasi, teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini kita bisa cek, teman-teman. Di sini jika teman-teman ini adalah contohnya ya. Contohnya ini untuk jenjang PAUD ini guru kelas TK ini karena di sini tidak ikut ujian ya, tidak ikut ujian sehingga di sini tidak lulus ya, teman-teman, tidak lulus seleksi akademik. Kemudian di sini nilainya itu adalah 74. 74 ini lulus seleksi akademik. 69 ini adalah lulus seleksi akademik. Nah, di sini tadi saya katakan untuk tahun 2019 kemarin ini adalah untuk PG-nya ini sama dengan yaitu 55. Nah, kita buktikan untuk PG 55 ini apakah benar yang nilai di bawah 55 ini tidak lulus. Coba di sini kita freeze span. Oke, kita freeze span dulu ya biar nanti nggak hilang. Oke, kita cek. Nah, di sini nilai 70 ini lulus seleksi akademik. Nilai 60 lulus. Nah, tadi saya katakan bahwa kemarin itu passing grade-nya adalah 55 dan tahun ini kayaknya nggak jauh berbeda. Nah, di sini dibuktikan dengan yang mendapatkan nilai di bawah 55 ini lulus ya, teman-teman. 57 lulus, 56 lulus. Kemudian di sini 56,5 lulus. Nah, selanjutnya di sini kita udah berikan sekat yaitu di sini untuk nilai 55 pas ini juga lulus, teman-teman. Jadi nilai 55 pas ini lulus ya. Sedangkan nilai yang di bawah 55 entah itu 54, berapa, kemudian 54,9 pun juga nggak lulus ya. Karena nilai 54 ini di bawah 55, artinya di bawah nilai passing grade sehingga tidak lulus seleksi akademik. Nah, ini jadi peserta yang mendapatkan nilai di bawah 55, di bawah passing grade ini adalah tidak lulus seleksi akademik, teman-teman. Nah, ini banyak sekali. Kalau misalkan di daerah kami ini ada sekitar separuh lebih ya, hanya yang lulus itu sekitar ada sepertiga. Nah, ini ada sepertiga yang lulus, kemudian yang sisanya ini tidak lulus. Nah, selanjutnya di tengah-tengah perjalanan PPG itu ada penurunan passing grade dikarenakan apa? Dikarenakan masih ada sisa kuota. Karena pelaksanaan PPG yang full daring sehingga di sana dimungkinkan untuk penghematan biaya mungkin ya dari Kemdikbud, kemudian ditambahkan kuota sehingga kemarin disisir lagi, teman-teman, yang mendapatkan nilai untuk passing grade-nya awalnya 55 ini adalah diturunkan menjadi 50. Nah, seperti teman saya sendiri kemarin itu dapat nilai 51 itu juga lulus ya untuk ikut yang cadangan susulan ya. Karena penurunan passing grade masih ada banyak kuota. Di sini akhirnya yang di bawah 55 pun ini juga terpanggil. Nah, kemarin batasnya itu yang mendapatkan nilai 50 lebih ya.
Nah, di sini. Nah, ini saya buktikan kemarin ini dapat nilai 50,0,74 ini lulus, teman-teman. Ini memang saya sengaja sembunyikan ya untuk nama dan identitasnya. Nah, ini. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita cermati dari yang terdahulu, inilah passing grade itu adalah seperti itu. Meskipun passing grade-nya rendah 55 ya, teman-teman. Untuk tahun ini kemungkinan juga seperti itu, namun kita jangan menganggap enteng karena passing grade yang rendah ini. Kita harus serius ya mengerjakan soalnya. Kalau nggak serius itu nanti hasilnya juga tidak serius. Kita mengerjakan serius, hasilnya serius. Kita mengerjakan pretest itu tidak serius, maka hasilnya juga guyon, teman-teman. Ini kita sendiri juga membuktikannya. Namun juga kita tunggu keajaiban untuk apa itu, meskipun nilai passing grade kita rendah, nilai kita yang dapat peroleh rendah, ini sesuai pengalaman. Yang mana di sini untuk passing grade awalnya 55 ternyata diturunkan karena masih ada banyak kuota di Kemdikbud menjadi 50 sehingga kita lolos ya. Meskipun nilainya hanya 51, 52 seperti ini. Nah, di sini juga erat kaitannya dengan apa? Yaitu dengan kuota daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kuota PPG di tahun ini adalah seperti ini. Untuk rencana kuota yang dalam jabatan TMT sampai 2015 ini adalah kuotanya itu 40.000 dibagi menjadi 2 angkatan. Sedangkan untuk jumlah pesertanya ini adalah sekitar ini. Ini adalah yang terpanggil dari LPTK dari apa itu LPMP ya, yang melakukan pendaftaran sekitar ini. Ini adalah dikurangi yang TMS ya. Jadi persaingan kita ini cukup berat, 1:28 ya ini ya. Jadi kita untuk yang dalam jabatan TMT 2016 ke atas sampai 2019 Januari kuotanya 36.000 dari sekian ini. Nanti dibagi sekitar 1:12 ini kalau yang ini ya. Ini 1:12. Jadi intinya melihat kasus seperti yang telah kita cek pada tahun sebelumnya, untuk passing grade-nya kemungkinan nggak akan berubah, yaitu tetap 55. Namun di sini karena di sini nanti apa itu persaingannya cukup ketat, yaitu di sini kalau misalkan kita analisa, misalkan saja anggapan kita dari sejumlah peserta 1 juta sekian ini lulus seleksi administrasi semua, berarti mereka kan semua itu ikut seleksi akademik. Kalau misalkan seperti itu berarti persaingannya ini 1:28. Nah, sekitar 1:28. Kita harus mengalahkan 28 orang di antara kita. Itu adalah diambil satu yang lulus ya untuk masuk ke PPG yang kuotanya hanya 40.000 ini. Nah, ini teman-teman. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, intinya meskipun kita itu ditentukan yaitu passing grade atau nilai ambang batas yang harus kita penuhi. Sehingga kalau misalkan kita lihat pada hasil-hasil sebelumnya di tahun seperti ini, maka di sini kita upayanya yang terbaik itu adalah kita harus mengupayakan untuk mendapatkan nilai yang sebanyak-banyaknya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita fokusnya bukan hanya pada passing grade lagi yang 55, tapi kita lihatnya tuh kuota yang disediakan dan juga sasaran PPG 2022 yang ditentukan oleh Kemdikbud ya. Nah, ini. Jadi dengan demikian kesimpulannya kita harus mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya untuk lulus pretest PPG dan berhak ikut PPG di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.